wasallam wa khususan ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa summa ila ruhi Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah al-Banjari wa ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Qani al-Banjari annallaha yarzuquna al-futuh wal munuh war rusuh wa salahil jasad war ruh wa tabatan nasuh wa annallaha yarzuquna al-ilma wal amala wa yahfazuna minal zayghi waz zalal wa annallaha yarzuquna wa ayyam tul umri ila faqami ahsinin fi sihatin kamilah wa afiyatin kamilah wa ulumul laduniyah wa fuhu masaqifati wa zaqa wan najabati wa amali salihatil murdiyati wa akhlaqan nabawiyati wa husnul khatimah fi khairin wa afiyah wa anna Allah yahsuruna wa iyyahum fi jumratin nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa alamana wa salafus salih wa ila hadrat Nabi Muhammadin wa alihi sayyidina Muhammad sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairu nisaiha Khadijah wal qail laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasarrafna bi israti sayyidil mursalin khususan Khadijah al-Kubra allati nalat wa fajat bi khidmati khatim anbiya wal mursalin wa syahidat yawma bi isati rasul rabbil alamin. Amma ba'du. Maka inilah satu risalah yang menghimpunkan manaqib Sayyidah Khadijah al-Kubra. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkah Sayyidah Khadijah al-Kubra, berkah para aulia wa salihin, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, beliau dilahirkan di kota Mekkah. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya di kabilah Quraisy Mekkah, dengan harta yang melimpah ruah dan mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi di kalangan kabilah suku Arab dan Quraisy, karena budi pekertinya yang mulia dan bijaksana kepada keluarganya dan para pegawainya yang selalu membantu beliau dalam menjalankan usaha perdagangannya. Dan adalah kekayaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangatlah banyak, sehingga adalah harta beliau meliputi setiap kabilah Arab di kota Makkah. Jadi di mana-mana harta Sidin aja banyak. Seperti ada yang memeliharakan kuda, onta, kambing dan ternak beliau yang lain-lainnya dengan upah yang sesuai dan tiada merugikan para pegawainya. Dan adalah beliau mempunyai 40 ekor onta yang sudah disiapkan membawa dagangan-dagangan ke seluruh penjuru daerah Arab. Jadi Sidin bisi 40 ekor onta. Onta itu larang harganya. Kira-kira wah ini bisa 50 jutaan. Nah, 40 ikan Sidin bisi itu khusus gasan membawa barang aja. Berarti ini anu lah tronton lah kira lah. Anu motor backup nih, membawa barang. Jadi ada yang membawakan dagangan Sidin ke seluruh penjuru
negeri Arab seperti ke negeri Sam, ke negeri Irak, Bahrain, Oman, Taif, Mesir, Habasah dan lain-lain. Nah, sidin harta sidin dibawakan oleh pegawai-pegawai sidin, dibawa keluar daerah berdagang. Jadi sidin ini terkenal dengan kaya raya. Dan di antara tabiat beliau yang mulia yaitu apabila ada di antara para abid atau pegawainya yang hendak menikah, maka beliau akan mengawinkannya dan memberi pemberian kepadanya. Yang mana akhirnya Sayyidah Khadijah berkawin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi istri Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah ini berkawin dengan Rasulullah pada waktu itu adalah umur sidin 40 tahun dan usia Nabi pada waktu itu adalah 25 tahun. Maka hiduplah Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, sehingga tiadalah Rasulullah SAW kawin dengan perempuan lain selama beliau kawin dengan Sayyidah Khadijah. Dan terlahirlah daripada pernikahan Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah itu 6 orang anak, yaitu Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, dan Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Ummu Kulsum, dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi ada 6 orang dari Sayyidah Khadijah. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah, beliau adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga Nabi bersabda, sungguh aku diberi cinta pada Khadijah, sungguh aku diberi oleh Allah Nabi cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi kita ini membaca manaqib sidin karena kita cinta kepada Sayyidah Khadijah, ibu kita orang beriman. Nah, mudahan kita dicintai Nabi sebagaimana ujar sidin tadi juga. Ujar sidin, aku cinta ujar Nabi kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah itu adalah awal-awal orang yang beriman dengan Rasulullah daripada rombongan para perempuan. Jadi nang dari pihak babinian sidin nang pamulaan beriman. Dan sepaling abdal perempuan seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatu nisa'il alamin Maryamu summa Fatimatu summa Khadijatu summa Asiyatu imratu Fir'aun. Artinya ujar Nabi, penghulu pemimpin para perempuan di dunia ini adalah pertama Maryam, ini ibu daripada Nabi Isa, kemudian Fatimah, kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian Asiyah. Asiyah ini adalah istrinya dari Fir'aun. Dan lagi Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Maryamu ibnatu Imran wa Asiyatu bintu Mujahimin imratu Fir'aun. Ujar Nabi, seabdal, sepaling utama perempuan ahli surga adalah Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Maryam binti Imran dan Asiyah binti Mujahim tadi. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra adalah salah satu perempuan yang dihabarkan oleh Rasulullah dengan diberi anugerah rumah dalam surga, dan perempuan yang mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lagi adalah istri Rasulullah yang paling berjasa dan penyebar dan penyabar
dan banyak mengorbankan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian banyak daripada karamah-karamah sidin, diantaranya disebutkan yaitu ada seseorang yang mencintai ada seseorang mencita-cita atas mengawinkan anaknya yang perempuan, maka itifak sudah sepakat pada menyiapkan keperluan daripada mata uangnya dan barang lainnya. Maka tatkala waktu menghantarkan akan anaknya, maka sempitlah oleh halnya. Jadi ada seseorang hendak mengawinkan anak perempuannya, pas sudah hendak harinya, lalu harta kadedane sempit halnya, oleh halnya, dan jadilah ia meminta kepada manusia, artinya minta tolong lawan orang. Nah, kemudian ia menuju ke kubur Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka tiada sempurna hari itu melainkan sungguh mendapat apa yang ia perlukan. Jadi habis datang ziarah, maka apa yang diniatkannya, yang dihajatkannya dikabulkan oleh Allah, ada lagi misi harta adalah. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah sidin pada umur 65 tahun, yaitu pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah tahun 620 Masehi, yaitu 3 hari setelah wafat paman beliau Abu Thalib, dikuburkan di makbarah. Jadi 3 hari imbah paman Nabi meninggal Sayyidah Khadijah. Jadi halatnya 3 hari aja. Imbah paman Nabi meninggal Abu Thalib, 3 hari meninggal istri sidin Sayyidah Khadijah, dan sidin dikuburkan di Ma'la. Jadi itu tahun duka cita bagi Nabi. Setelah itu Nabi dihibur oleh Allah dengan diisrakan dan dimi'rajkan, yaitu Nabi diberi perintah sholat, yaitu pada bulan Rajab lah, di tanggal 27 Rajab. Insyaallah karena kita di sini peringatan Isra Mi'raj pas malam Senin akan datang lah, setengah bulan insyaallah ke malam 27 Rajab. Jadi kita insyaallah memperingati Isra Mi'raj dan haul abah guru. Insyaallah lagi 2 minggu lagi lah, malam Senin ini, Senin depannya. Jadi Sayyidah Khadijah dikuburkan di Ma'la yang dikenal dengan Hujun di Makkatul Musharrafah, dan waktu itu Rasulullah berumur 50 tahun. Nabi pernah, jadi waktu Nabi menguburkan Sayyidah Khadijah di makbarah Ma'la, lalu sesudah itu Nabi bersabda, ujar Nabi, ra'aitu li Khadijata baitan fil jannati min qasabin wala sahabin fihi wala nasabin. Ujar Nabi, aku melihat istana di dalam surga yang disiapkan untuk Khadijah, yang terbuat daripada mutiara yang diukir lagi sangat luas, dan tiada teriakan ataupun keributan dan kepayahan. Jadi kada lagi di situ ribut payah, kada lagi. Nah, luar biasalah ini keistimewaan Sayyidah Khadijah, diberi oleh Allah Ta'ala istana dalam surga. Nabi yang menyampaikan. Jadi Nabi sering mendoakan kepada Sayyidah Khadijah, mengingat kebaikan-kebaikan sidin.
Mudah-mudahan dengan berkat membaca manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini kita sebaratan mendapat keberkahan di dalam dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan Rasulullah, dengan Sayyidah Khadijah, dengan orang-orang salih di dalam surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al ajizil alim. Adada kulli harfin katabu yaktabu abadal abidin wa dahrad dahir radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu an. Dan demikianlah jika tiada ada hidung orang yang buta itu mencium. Nah, ini kitab Sabil Muhtadin halaman 24, sambungannya ini tentang apa semalam ijtihad. Berijtihad artinya kita memilih dengan kita memeriksa terlebih dahulu untuk kita pakai inilah banyu ini najiskah kadakah. Nah, lalu kita memeriksanya dengan dicium misalnya banyunya. Nah, lalu kita mengambil kesimpulan, oh ini banyu suci aja. Nah, itu ngarannya adalah ijtihad. Dan tambahannya sedin, dan demikianlah jika tiada ada pada hidung orang yang buta. Nah, ini masalahnya semalam orang buta, orangnya buta lalu hendak memakai banyu ini sucikah kada kajalah. Nah, ini kada melihat dan banyu tadi, makanya ini harus dulu bertakun lawan orang yang melihat. Atau misalnya inya buta kada melihat bang lah, tapi inya anu pencium kuat aja, dicium-ciumi banyak dulu kena berbau kada kah. Nah, ini misalnya mencium kada juga. Dan demikianlah jika tiada ada pada hidung orang buta itu pencium. Jadi mana mata buta, hidung kada ada pencium, kada tahu bau harum, kada tahu. Dan tiada pada lidahnya perasa, di lidah kada ada juga bisi pengrasa inilah. Dan tiada pada tangannya penjabat, di tangan kada ada bisi juga. Ini tangan kita inilah, walaupun kita berpajang tahu aja, oh ini anu jar. Nah, apa ngaranya di sini tangannya? Panca indera kan apa katanya. Jadi tahu, oh ini anakku jar. Ini mencapai tangan aja, Finando. Nah, yang ngarannya panca indera, ngarannya nih apa tuh, mata, anu hidung belah, hidung tuh apa tuh, terus mencium lah, mencium bau hidung. Lidah itu pengrasa, pahit, masin. Nah, itu di lidah itulah. Jadi itu nikmat juga tuh, aman kita ingat akan nikmat inilah. Nah, kada ingat lagi kita lawan nang sakit-sakit nih, ingat akan nikmat aja jabah guru lah, banyak ingat akan nikmat. Nah, untung kita masih ada bisi pengrasa. Ya kan, ya kada bisi pengrasa kada nyaman. makan apa aja kada ada nyaman lagi, rasa hilang. Jadi rasa itu masuk nikmat juga tak. Bersyukur kita alhamdulillah diberi Tuhan.
ada kala kisahlah orang nih dokter aja lah anu membuka usaha praktek usaha ada tulisannya anu bilanya kada sembuh biasanya dibulikakan duitnya dan diganti sama duit tadi juga, artinya bilanya bayarnya biasanya 1 juta kada sembuh dibulikakan duitnya dan dibari 1 juta pulang. Nah, artinya pasti sembuh berobat di sidin dokternya nih. Jadi ada nang hendak membunguli aku kasih tu coba obat aku dustai dokternya jelah tulakai datang dokter aja lah ulunnya hendak bawa obat. Nah hendak bawa obat jer dokter sakit apa ulun jer anu hilang pengerasa bemakannya kada lagi rasanya kada lagi anu merasa manis pahit masam tuh kada lagi padahal dustainya aja jer dokternya ada ya obatnya tapi larang bayarnya 500.000 bayarnya siap jam membayari dibayari siap bayar pada hulu nya tahu sudah bilanya kena kada sembuh nya dibelikan duit dan dokternya bayar pulang ganti rugi biasanya lah. Jadi dokternya ambilakan pangjar anu di wadah nomor 10 tuh nah anu obatnya menyuruh pembantunya nih ambilakan wadah nomor 10 nah dokternya minum pian minum biasanya lah minum di sini aja minum juga. Jadi pas diminumnya langsung aja muntahnya. Kenapa nih dokter aja ini banyak kami aja lah. Nah jadi dokter alhamdulillah berarti kan baik sudah jadi dokter tahu rasa kami. Berarti jadi dokter ikam sehat sudah. Nah jadi rugi am jelah. Rugi. Mana tak kini banyak kami. Bulik. Aku isok enak ke situ pulang aja aku supaya terbulik duit tadi esok hari ke situ pulang nggak pulang duit pulang 500 bapak dah pulang lamun dokter ulun dokter ini sakit pulang sakit apa aja dokter anu ulun nih hilang ingatan hilang ingatan karena kada ingat panglupa nah. Jadi apa obatnya ada aja dokter obatnya lah bayarnya 500.000 juga bayarinya. Nah sudah nya setelah hitungannya karena dibulikakan duit tadi lah. Jadi dokter ambilakan pangjar nang botol nomor 10 itu pulang juga lalu menjawab ya jangan lo dokter aja itu banyak kami kalau semalam aja itu banyak kami kalau semalam jelah. Nah jawab dokternya ikam alhamdulillah belum lagi minum ingat sudah ikam jelah berarti ingat aja berarti sembuh sudah. Nah ngarannya dokter ada apa didustainya. Nah itu maksud ulun tadi kita ini bersyukur benar sehat kita nih lah penglihatan normal kita nih lah. Nah penciuman bagus saja pengrasa alhamdulillah. Nah ini nikmat kita ingat akan nikmat adalah kita bersyukur kepada Allah lalu kita beribadah berajin mensyukuri nikmat tadi dengan kita meningkatkan ibadah nih. Jadi ada nih orang nilah hidungnya kada ada pencium matanya buta lidahnya kadada pangrasa dan tangannya pun kadada juga jadi kada kawa meraba nih dan tiada pada telinga kadada bisi juga misalnya lah lengkap nih. Nah dan tiada pada telinganya pendengar tertegah daripadanya ijtihad. Jadi nya kada kawa ambil kesimpulan misalnya lawan banyu ini suci kah kada kajalah
mana inya kada melihat matanya, mana kada tahu kada kawa menjapai mis tangannya kadada. Nah karena tiada kuasa ia mendapat najis, karena tiada kuasa ia mendapat najis dengan yang tersebut itu hanya hendaklah ia taklid. Jadi kalau nak itu keadaannya inya mengumpati orang aja, jadi apa jar orang ya orang ini banyu suci ya sudah terima aja. Jadi kada apa ini itu kada berijtihad. Nah kalau kita nang sehat inilah misalnya ada banyu, jangan langsung pakai dahulu, kita periksa dahulu, dilihati, dicium ke banyunya. Itu maksudnya lah Jasidin. Kalau orang tadi buta, nah itu boleh sudah. Misalnya pang nilah ada orang ditakdirkan Tuhan lahir nilah mata kada melihat inya, telinga kadada inya juga, telinga kadada, mata kadada. Nah lahir kayak itu kayak apa anak melajari sembahyang, dilajari cara-caranya kada melihat, dipadahi nya kada mendengar. Nah biasanya jarang pang terjadi kayak inilah. Bilanya orang nih mata kada melihat, pendengarannya kuat. Bilanya pendengaran kada mendengar, matanya nang melihat. Ini kedua-duanya ada, mata kada melihat, pendengaran kadada, maka mulai lahir kayak itu. Nah maka hendak dilajari sembahyang, kayak melajari sembahyang nya kada mendengar kada melihat. Jadi baginya itu boleh kada sembahyang karena kayak apa hendak melajarinya. Baginya itu boleh inya kada menunaikan syariat. Nah kecuali kalau melajarinya kayak apa melajari orang lah nang mendengar kada melihat kada. Nah namun ada orang nang kayak itu bolehnya kada sembahyang tah. Nah kalau kayak kita inilah mata melihat, telinga mendengar, artinya kawa kita belajar, maka kita disuruhkan mengerjakan kewajiban kita, kewajiban sebagai hamba kita ini beribadah, mengerjakan pekerjaan ibadah sembahyang dan yang lain-lain yang wajib-wajib. Dan jika tiada diperolehnya tempat taklid amun kadedapang nang memadahinya si orang yang buta tadi nang kadedapang rasa tadi, maka hendaklah ia tayamum. Dan jikalau serupa atas seseorang air yang mutlak dengan air mawar yang hilang baunya. Ini banyu misalnya dua buah inilah, ada sebuah banyu nang barasih, sebuah banyu mawar tapi hilang sudah bau harumnya. Nah lalu nang mana nang banyu nang barasih nih? Nah lalu disuruhkan maka sama warnanya tadi banyu dua buah ember tadilah. Tiadalah sah baginya ijtihad pada keduanya. Jadi kada sah berijtihad pada keduanya karena air mawar itu tiada asal baginya pada mensucikan. Jadi banyu mawar itu tiada kawa mensucikan, tetapi jika diperolehnya air lain yang suci menyucikan dengan yakin, maka wajiblah atasnya mengambil wudu sekali dengan air pada satu bejana dan sekali dengan air yang pada bejana yang kedua. Dan jika lebih harga ulangilah, maka wajiblah atasnya mengambil wudu sekali dengan air yang pada satu bejana, satu wadah, dan sekali dengan air yang pada bejana yang kedua. Dan jika lebih harga air mawar daripada harga air yang mutlak itu sekalipun.
Inilah yang dirajihkan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Bersalahan bagi Syekh Ibnul Muqri dalam meraut kitab Raut dan sahlah wudunya dengan keduanya karena diyakinkan padanya memakai air yang suci menyucikan, dan dimaafkan ketiadaan jazamnya, ketiadaan yakinnya pada niat. Karena darurat adalah bandingan seperti orang yang lupa akan satu sembahyang daripada sekalian sembahyang 5 waktu, dan tiadalah wajib atasnya tatkala mengambil wudu memakai kaifiat yang menghasilkan jazam pada niat karena masaqah, karena sulit atasnya, tetapi yang demikian itu sunat jua. Maka rupa kaifiat yang menghasilkan jazam pada niat bahwa diambilnya daripada air yang satu bejana setapak tangannya kanan, dan daripada bejana yang kedua setapak tangannya kiri, lalu ia berniat maka dibasuhkannya pada tangannya pada tangan kanan kepada sebelah mukanya kanan, dan yang pada tangannya kiri kepada sebelah mukanya yang kiri. Nah, tadi kisahnya lah banyu nang mawar tadi hilang Jepang sudah anunya, baunya hilang, jadi dipakai aja kedua-duanya jelas, diambil sebelah tangan kanan nang sebuah, tangan kiri sebuah, disapuakan ke muka. Dan daripada bejana yang kedua setapak tangannya kiri, lalu ia berniat maka dibasuhkannya yang pada tangan kanan kepada sebelah mukanya kanan, dan yang pada tangan kiri kepada sebelah mukanya yang kiri, padahal beserta keduanya lagi hadir ia akan niat, artinya menghadirkan niat pada ketika itu. Kemudian maka diakaskan pula, yakni diambil, kemudian maka sebaliknya dipalingkan pula, diakaskan atau dipalingkan, yakni diambilnya pula daripada bejana yang kedua, lalu dibasuhkannya ke mukanya yang pihak kanan, diambilnya daripada air bejana yang pertama, lalu dibasuhkannya ke mukanya yang pada pihak kiri, kemudian maka disempurnakannya akan wudunya dengan air bejana yang pertama, kemudian maka disempurnakannya pula akan dia dengan air bejana yang kedua. Maka apabila dikerjakannya akan kaifiat ini, niscaya sahlah baginya jazam pada niat. Karena beserta niatnya dengan membasuh suatu suku daripada mukanya dengan air mutlak yang diyakinkan inilah sekalian pada air mutlak yang serupa dengan air mawar adalah. Adapun air mutlak yang serupa dengan air musta'mal, kalau kayak ini jasidin air mutlak yang serupa dengan air musta'mal, ini misalnya banyu mutlak yang mirip dengan air musta'mal, bekas dipakai. Kita berwudu basuhan pertama itu lalu titikan, itu air musta'mal ngarannya. Maka sahlah ijtihad kepada keduanya seperti yang telah lalu kenyataannya. Jadi misalnya ada banyu air mutlak tapi mirip ada kayak air musta'mal, maka sahlah ijtihad, artinya boleh kita berijtihad memeriksa pada keduanya seperti yang telah lalu kenyataannya, dan tiada harus baginya mengambil wudu dengan tiap-tiap daripada keduanya karena ketiadaan jazam ia dengan niat serta kuasa ia atas ijtihad, melainkan jika dikerjakannya pada wudunya akan kaifiat yang tersebut itu, maka haruslah baginya yang demikian itu. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Dan hasil perkataan yang tersebut dalam Fathul Jawad bahwasanya jasidillah apabila tiada dikerjakan kaifiat yang tersebut itu pada wudu, maka tiadalah harus baginya wudu dengan keduanya, dan sama ada kuasa ia atas menghasilkan air mutlak dengan yakin atau tiada kuasa, dan wajib mengambil wudu dengan keduanya apabila
tahyir apabila memilih ia pada ketika ijtihad lagi tiada kuasa ia menghasilkan air yang suci menyucikan dengan yakin. Nah ini jarang Jepang tak pakai kita juga lah, lancak tuh kita berudu pakai keran di rumah lah, yakin Jepang sudah itu suci. Ini nang misalnya di manakah kita misalnya lah di kada di misalnya di nang kada tapi ada banyu nah, lalu ada 2 buah, nah ini nang perancingan buat banyu mustamal dan nang kada teman mirip kecampur kada tahu lagi kita, nah maka itu berijtihad. Jadi bersyukur kita di sini nyaman aja banyu lah, alhamdulillah. Ya dan yang di daerah nang ngalih banyu. Nah kita di sini bersyukur berlimpah ruah nikmat Allah Taala memberi banyak. Kira-kira kita ini jarang terpakai tayamum gitu lah, bisa kan bisa bertayamum seumuran bisa. Banyak aja banyu. Kecuali nang garing kah, nah bisa itu bertayamum garing. Kada boleh jadi dokter memakai banyu jadi tayamum adalah. Tayamum itu menyapu muha aja, nah sekali lawan debu tangan lang kiri kanan kanan kiri sekali tayamum. Ada pesan ada di mana tuh di rekaman di HP itu adalah guru sekumpul memadahakan sidin uja sidin aku uja sidin sidin memadahakan hukum hukum memadahakan hukum. Boleh jasidin bagi orang nang garing maklum aja orang garing itu ngalih sembahyang lah. Jadi jasidin jangan Jepang kada sembahyang. Jadi kayak apa caranya? Boleh digabung. Nah boleh digabung. Artinya kayak ini, misalnya sembahyang zuhur digabung ke asar, nah itu boleh. Nah rancak tuh kita tahu lah menggabung tuh orang sembahyang belayar aja lah, misalnya mulai sini ke Banjar, nah boleh digabung dikumpulkan menjamak mengkosor. Nah bagi orang yang kada belayar garing boleh juga menggabung, tapi kada boleh mengkosor lah, kada boleh mengkosor artinya tetap juga 4 rakaat juga tah. Misalnya kayak ini, misalnya berjuhur kada dulu tapi niat kena aku sembahyang juhur di waktu asar digabungkan lawan asar, jadi kena jam berapa lah, jam 5 lah sembah udua atau diuduakan sembahyangan juhur 4 rakaat sembahyang juhur 4 rakaat salam. Nah sembayangin berabah aja sih dia misalnya kada kawa duduk kada kawa berdiri berabah boleh. Jadi sembahyang tuh kada kawa berdiri boleh berduduk sembahyang, kada kawa berduduk berabah itu bemiring kanan bang abdolnya bemiring kanan. Bemiring kanan tuh dada nih menghadap ke kiblat, situ misalnya kiblat lah, berarti situ misalnya kiblat nih, berarti situ batis dada menghadap kiblat nih, bemiring kanan. Kada kawa bemiring kiri kada kawa aja bertelantang. Nah kalau bertelantang itu sembahyang menunjuri kiblat, jadi batis ke kiblat ditinggi kepala lawan bantal, jadi berunjur ke kiblat. Itu orang yang sembahyang bertelantang ditinggiakan. Nah kepala aja gitu bergerak lah, rukuk sujudnya kepala aja. Kada kawa aja bergerak misalnya pakai mata aja, nah berbuka bencalak berbuka berpajam. Kada kawa juga mata dalam hati sembahyang, itu sudah paling habis sudah dalam hati. Jadi sembahyang misalnya kawat tadi barabah bertelantang berunjur ke kiblat ke batis lah. Nah sembahyangnya misalnya jam 5 zuhur 4 rakaat salam, itu sembahyang pulang asar. Nah jadi niatnya sahajaku sembahyang zuhur 4 rakaat mengumpulkan bersama asar. Lalu kena sembahyang zuhur asar kayak itu juga 4 rakaat salam. Tuntung itu misalnya ajan maghrib, sembahyang maghrib pulang 3 rakaat, tuntung maghrib dikumpulkan isanya ke maghrib.
Jadi sekali sembahyang aja keempatnya anu tentong itu jagur sokumpul aku jadi manggarja maanukan abah sidin kayak itu. Jadi abah guru sokumpul itu abah sidin Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abbasin Abdul Ghani. Nah, waktu sidin garing yang sudah sidin, jadi sidin menganuakan abah sidin kayak itu. Artinya itu boleh bagi orang nang kadakawa nang garing menggabung sembahyang. Nah, kalau kita sehat-sehat ininya kada boleh digabung. Kada boleh. Artinya tetap sama waktunya juga. Karena orang garing itu tangalih sedikitnya sembahyang, tangalih baratnya baganti tapi pulang kala pasti Jepang tangan-tangan najis segalanya nih, jadi digantiakan. Itu jadi tadi ini masalah anu ijtihad tadi memakai banyu tadilah. Sidin kita terusakan aja lah. Bermula tempat tertegah ijtihad seseorang pada air yang serupa dengan air mawar, yaitu apabila ijtihad ia karena akan taharah jua, ini akan bersuci, inilah maksud Sidin. Adapun jika ijtihad ia karena akan diminum, supaya diminumnya akan barang yang dizonkannya. Nah, itu nang tadi untuk nang dipakai berwudu. Kalau untuk diminum bang banyunya beijtihad jualah. Nah, jasidin adapun jika ijtihad ia karena akan diminum, supaya diminumnya akan barang yang dizonkannya, akan disangkakannya akan air atau akan air mawar, maka itu harus saja, artinya boleh saja beijtihad kakadakah masalah diminum jasidin lah. Dan jika tiada berhenti harus meminum dia itu atas ijtihad sekalipun. Karena kemudian maka zahirlah baginya dengan ijtihadnya itu air yang mutlak haruslah baginya memakai dia bagi taharah, karena dimaafkan pada suatu, padahal ia mengikut bagi lainnya barang yang tidak dimaafkan ia, padahal dimaksud bagi dirinya adalah bandingan apabila serupa atasnya seseorang sahaya perempuan dengan sahaya perempuan orang lain, maka yaitu tiada sah bagi ijtihad pada keduanya, karena gharat, karena tujuan bagi mewatak dia, menjima dia nih. Karena tiada pada yang demikian itu tempat bagi alamat, tetapi harus baginya ijtihad pada keduanya, karena gharat, karena tujuan menentukan milik. Maka apabila jahirlah baginya dengan ijtihad itu sahaya dan sabitlah dan tetaplah miliknya padanya, niscaya haruslah pula baginya mewatak dia, menjima dia, karena mengikuti ia baginya. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Dan sah ijtihad pada kambing yang serupa dengan kambing orang lain. Nah, ini pulang anu kambing nih, kambing kok kan kambing orang kayu nejar misalnya lah, ada kambing di muka rumah, kami siapa ya nejar kambing pun kukang pun orang kah. Nah, ini ada ijtihad juga nih, lihati dulu, jangan langsung disembelih tapi pun orang. Atau kain yang suci yang serupa dengan kain yang kena najis, atau makanan yang suci serupa dengan makanan yang kena najis, atau dirham yang halal yang serupa dengan dirham yang haram, atau sebagainya, karena pada sekalian yang tersebut itu tempat bagi alamat, biasanya ada aja tandanya. Nah, jadi anusah beijtihad, misalnya kita nilah ada duit tuh kadit orang kan ngejar. Nah, diperiksa dulu, dinyatakan dulu, duitku jual aja lah, dah saya duit orang sekalinya. Rancak itu lah, siapa aja ngejar duit orang kah, duitku ngejar. Jangan bini di mana andakannya di rumah, kalau di rumah tuh kita sudah ajar lah. Kada aja kalpin pun orang ngejar, ada di kantong duit, siapa aja lah. Nah, jangan langsung pakai dulu, beijtihad dulu. Arti beijtihad itu memikirkan dulu, ingatakan dulu. Jadi karena itu nyaman aja sedin tandanya, alamatnya tahu aja. Nah, sahdan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Oke, sampai di sini dan ada barokah manfaatnya. Salah hilap ampun maaf.
Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat aulia wa salihin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita sebertaan. Amin ya rabbal alamin. Bisri nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.